Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Saparudin selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen dan Keuangan. Di sini saya Rizky Fajarullah dengan NIM 222519. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk ujian akhir semester dengan judul Cryptocurrency dan Vintage dalam Investasi. Yang pertama, selama beberapa dekade, industri keuangan dan investasi global didominasi oleh institusi perbankan sentralisis tradisional. Sistem konvensional ini mengharuskan adanya perantara pihak ketiga intermediasi keuangan yang menimbulkan beberapa kelemahan signifikan seperti birokrasi yang panjang, biaya operasional dan administrasi tinggi, serta keterbatasan akses bagi publik eksklusif finansial. Kemudian, revolusi teknologi keuangan. Di era baru berinvestasi, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan. Khususnya, aktivitas investasi, muncul inovasi baru memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi luar biasa dalam setiap transaksi keuangan di seluruh penjuru dunia. Ada dua kombinasi inovasi besar. Yang pertama, cryptocurrency. Hadir sebagai aset digital inovatif berbasis teknologi blockchain yang secara eksklusif menawarkan sistem desentralisasi penuh sehingga memungkinkan transaksi terjadi secara langsung tanpa campur tangan otoritas perantara. Kemudian ada vintage financial technology, memanfaatkan konektivitas digital untuk memungkinkan seluruh layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman instan, serta manajemen investasi. Kemudian tujuan utama pemahaman dasar, memberikan edukasi yang jelas terstruktur tentang konsep fundamental cryptocurrency serta vintage agar masyarakat dapat memahami mekanisme dasar secara utuh. Peran strategis, menjelaskan secara mendalam peran penting kedua instrumen ini dalam membangun dan mendominasi sistem ekonomi ekosistem investasi modern yang serba digital saat ini. Manfaat dan risiko, membantu peserta mengetahui dan menyimbangkan ekspektasi dengan memahami secara kritis potensi keuntungan yang tinggi sekaligus risiko signifikan yang senantiasa mengintai. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi tingkat tinggi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol ketat penciptaan unit aset baru secara virtual. Ada karakteristik utama cryptocurrency. Yang pertama, desentralisasi, yang kedua, transparansi penuh, yang ketiga, global dan instan. Pemain utama pasar kripto adalah contoh. Yang pertama ada Bitcoin, yang kedua ada ETH atau Ethereum, yang ketiga ada BNB atau Binance Coin. Lalu ada Ripple dan keberagaman fungsi. Apa itu vintage? Pertama, inovasi layanan. Vintage adalah pemanfaatan perangkat teknologi terkini dalam rangka sistem keuangan modern. Tujuannya adalah merombak proses tradisional sehingga seluruh layanan finansial menjadi jauh lebih efisien, transparan, cepat, serta mudah diakses hanya dengan sentuhan jari oleh siapapun. Ada contoh vintage. Yang pertama, kategori vintage populer. Yang pertama, dompet digital. Yang kedua, platform investasi. Yang kedua, P2P lending. Kemudian dampak signifikan. Ada akses inklusif, proses efisien, biaya terjangkau, variasi instrumen. Kelebihan dan manfaatnya. Keunggulan operasional. Yang pertama adalah sangat praktis. Aktivitas pemantauan pasar, analisis, serta transaksi investasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kedua ada eksekusi kilat, bebas birokrasi, lamban pencarian dana, serta penyelesaian transaksi dapat rampung secara real time atau dalam hitungan detik. Yang ketiga, potensi return. Aset digital tergantung atau bisa dibilang tergolong kelas investasi progresif, menawarkan peluang keuntungan yang sangat agresif dibandingkan metode deposito atau tabungan tradisional. Dampaknya,
pada ekosistem ada 3. Yang utama, transparansi data, meminimalisir korupsi dan manipulasi. Yang kedua, ekonomi digital, mendukung perputaran modal masyarakat produktif guna menciptakan struktur pada ekonomi modern berbasis teknologi cerdas. Yang ketiga, kontrol mandiri, memberikan kedaulatan kepada individu atas seluruh asetnya. Kemudian di sini ada resiko sebelum langkahnya. Pertama, falsitas ekstrim. Kedua, ancaman keamanan siber. Yang ketiga, absentisasi regulasi sempurna. Yang keempat, tingkat literasi rendah dan scam. Kemudian ada studi kasus. Yang pertama, ledakan minat versus literasi di era COVID-19. Fenomena mengejutkan terjadi ketika pembatasan sosial. Jutaan orang mulai menggunakan aplikasi investasi berkat waktu luang. Sayangnya, gelombang adopsi masalah ini menyebabkan banyak individu terbakar karena membeli di titik puncak harga FOMO serta terjebak platform ilegal yang tak diawasi OJK. Kesimpulannya, konvergensi antara kriptokurensi dan teknologi finansial atau fintech tidak lagi menjadi tren eksperimental sampingan, melainkan pilar utama penggerak efisiensi sistem keuangan global modern. Integrasi ini sukses merobohkan monopoli lembaga perbankan tradisional lama, mengalihkan kendali portofolio ke tangan investor itu secara mandiri, serta memfasilitasi penyelesaian likuiditas lintas negara secara instan tanpa hambatan biaya. Sekian dan terima kasih pemaparan materi saya untuk ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.